Pendidikan ini memegang peran yang sangat sentral ya di dalam membangun toleransi beragama, karena memang negara kita itu terlahir dari keberagaman ya, agama, suku dan sebagainya. Pasal 22 Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia. Bagaimana masyarakat kita memahami dan menerapkan nilai-nilai toleransi beragama? Baik, menurut saya pada dasarnya masyarakat Indonesia itu memiliki toleransi beragama yang cukup baik, karena memang negara kita itu terlahir dari keberagaman ya, agama, suku dan sebagainya, sehingga sebenarnya masalah toleransi beragama itu sebenarnya sudah menjadi hal biasa bagi masyarakat kita pada umumnya. Terutama menurut saya pada generasi di awal, di mana mungkin Pancasila masih seringkali didengungkan, saya merasa warga kita Indonesia itu sudah terbiasa dengan toleransi beragama. Namun demikian tidak bisa dipungkiri bahwa dengan adanya kemajuan teknologi, saat ini mungkin ada sedikit masyarakat atau kelompok yang akhirnya terpapar oleh informasi melalui teknologi, sosial media dan sebagainya, sehingga muncul sedikit kelompok yang menurut saya memiliki pandangan yang sempit terhadap toleransi beragama. Menurut saya seperti itu. Cara mengatasi hal tersebut? Menurut saya adanya ketegangan antar agama itu tentu tidak bisa dilepaskan dari kualitas hubungan interpersonal satu dengan yang lain. Menurut saya kalau kita walaupun berbeda agama, tetapi kita memiliki hubungan interpersonal yang baik di masyarakat atau di kelompok, saya kira kita tidak akan mengalami ketegangan ataupun konflik yang terlalu tajam. Nah, sebagai contoh seringkali misal ketika kita masyarakat minoritas, kita juga eksklusif gitu, jarang keluar ke masyarakat, jarang membangun hubungan dengan yang lain. Tentu bisa jadi ketika ada sedikit riak-riak kecil, bisa jadi itu menjadi pemicu akhirnya menjadi konflik yang berkepanjangan. Sejauh mana kebebasan beragama ini dapat diterapkan tanpa mengganggu harmoni sosial? Baik, terima kasih. Sebenarnya menurut saya negara kita Indonesia sudah cukup mewadahi akan adanya kebebasan beragama dan menjalankannya. Hal ini diperkuat dari Undang-Undang Dasar pasal 28E dan 29 yang menyatakan bahwa setiap warga bebas untuk memeluk agama dan menjalankan ibadah agamanya sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Begitu juga Undang-Undang di Indonesia pasal 22 Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia juga sama, menyatakan yang sama bahwa sebenarnya setiap warga negara bebas untuk memeluk agama apapun dan menjalankan sesuai dengan keyakinannya. Jadi kalau kita menjadi sebagai warga negara yang baik dan memahami akan undang-undang ini yang itu menjadi dasar hukum di negara kita, maka seharusnya kita bisa dengan bebas memeluk agama dan menjalankannya tanpa ada terjadi konflik satu dengan yang lain. Sehingga harusnya kalau setiap warga memahami undang-undang itu, maka harusnya tidak terjadi ya konflik yang tajam. Justru kita bisa saling menghargai dan menghormati sehingga harmonisasi tadi itu bisa tercapai. Untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya toleransi beragama di kalangan masyarakat. Ya, kalau yang bisa dilakukan untuk membangun toleransi beragama di kalangan kaum muda, saya melihat saat ini dengan revolusi industri 5.0 ini, kekuatan informasi, teknologi informasi digital itu sangat kuat, terutama sosial media. Siapa sih di antara kita yang tidak menikmati atau melihat sosial media? Jadi menurut saya salah satu cara yang bisa dibangun adalah bagaimana melalui sosial media itu kita banyak mempromosikan kehidupan yang bertoleransi. Misalnya di dalam sosial media itu disampaikan sebuah kondisi atau peristiwa di mana antar agama yang berbeda itu bisa saling bekerja sama. Misalnya yang pernah terjadi ketika misalnya umat Kristiani merayakan Natal atau Paskah, kemudian yang menjaga keamanan itu adalah teman-teman Banser. Nah, begitu. Nah, itu ada di sosial media sering dibombardir, sehingga itu membukakan wawasan bahwa oh ya, seharusnya kita bisa saling bekerja sama.
Kemudian film yang komedi yang lucu kemarin yang sempat viral agak lain, itu juga ada satu scene di mana ketika harus mengusir ini pakai pendeta atau ustadz. Nah itu, tapi mereka rukun, maksudnya mereka rukun gitu, bekerja sama sebagai satu tim walaupun berbeda agama. Menurut saya itu sesuatu hal yang baik yang perlu kita perbanyak di sosial media, sehingga orang-orang muda yang melihat sosial media itu makin terbuka bahwasanya bahwa memang negara kita adalah negara yang beragam dan kita memang harus hidup harmonis satu dengan yang lainnya. Gitu. Dalam mempromosikan pemahaman yang lebih dalam toleransi beragama. Ya, menurut saya pendidikan ini memegang peran yang sangat sentral ya di dalam membangun toleransi beragama, karena mungkin saat ini sebagian besar orang tua itu sangat sibuk sehingga harusnya pendidikan formal di sekolah itu bisa memegang peran yang penting. Bagaimana kita mengupayakan itu? Tentu melalui apa yang diberikan oleh guru-guru atau para pendidik kepada peserta didik. Yang pertama tentu guru-guru harus menjadi model ya, sesuai dengan teori social learning theory Bandura, maka model atau contoh itu seringkali menjadi kekuatan yang luar biasa untuk bagaimana peserta didik itu menjalankan toleransi. Kemudian saat ini sudah digemborkan dengan kurikulum Merdeka itu profil pelajar Pancasila, di mana itu salah satunya adalah yang pertama bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, lalu berkebinekaan global, ya, kemudian gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berkebinekaan global ini kalau terus didengung-dengungkan di dalam pendidikan tentu akan membiasakan anak-anak itu untuk biasa saya bertoleransi, biasa saya bekerja sama dengan teman yang berbeda agama, suku, ras, dan sebagainya. Saya pikir terutama di usia-usia muda, usia PAUD, kemudian usia SD, itu menurut saya sangat penting mereka melihat model atau contoh bagaimana sih dia biasa bekerja sama, belajar bersama dengan teman-temannya yang berbeda-beda. Itu harus sering didengung-dengungkan supaya betul-betul ya kita terbiasa, karena inilah Indonesia ya dengan berbagai keberagamannya. Saya kira itu, Mbak.